Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat surga, semoga kita senantiasa diberi kesehatan baik lahir maupun batin. Raja dangdut Indonesia yang lebih populer dengan nama Rhoma Irama memiliki nama asli Raden Haji Oma Irama atau yang lebih dikenal sebagai Rhoma Irama. Lahir di Tasikmalaya pada tanggal 11 Desember 1946. Ia merupakan putra kedua dari pasangan Raden Burdah Anggawirjaya dan Tuti Juharia. Bakat musik Rhoma Irama sudah terlihat sejak kecil. Ia sering mendengarkan lagu Timur Tengah dan sudah bisa membawakan lagu Barat dan India saat baru duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. Selain itu, Rhoma juga tidak pernah takut untuk maju ke depan dan menunjukkan bakat di hadapan teman-temannya. Rhoma Irama kemudian memulai karir musiknya dengan membentuk sebuah band Gaehen pada tahun 1963. Setelah itu ia bergabung dengan Orkes Melayu atau yang disingkat OM, Chandralekha, El Sitara hingga Purnama. Lewat Om Purnama, Rhoma berduet dengan Elvi Sukaesih dalam album Pasar Minggu. Di kemudian hari, Rhoma Irama membentuk band Soneta Group, mencapai banyak kesuksesan musik dengan gaya dangdut inovatif yang menggabungkan pengaruh Barat, Melayu, dan Bollywood. Dari tahun 1970-an, ia memulai berubah menjadi gaya yang lebih berorientasi Islam, memimpin budaya musik populer yang soleh. Selama puncak ketenarannya di tahun 1970-an, ia dijuluki Raja Dangdut dengan grup Sonetanya. Karir musik beliau, awal karirnya di dunia hiburan ketika mulai dikenal sebagai bintang film kanak-kanak Jenderal Kancil sekitar tahun 1958. Karirnya di musik dimulai sejak ia usia 11 tahun. Rhoma Irama sudah menjadi penyanyi, gitaris, pimpinan, dan musisi ternama. Setelah jatuh bangun, ia menjadi penyanyi, gitar ritem, pengiring ritem, dan pimpinan dalam mendirikan band musik. Mulai membentuk band Tornado bersama kakaknya Benny Muharram menjadi penyanyi, gitar utama melodi, dan 3 orang tahun 1959. Rhoma dan Benny penyanyi. Duet itu adalah Everly Brothers, dua penyanyi Inggris bersaudara yang kembar. Rhoma dan Benny adalah penyanyi duet dan twin dari gaya Everly Brothers di Tornado. Kemudian ia menjadi pemain gitar utama, penyanyi, dan pimpinannya yang menggantikan posisi kakaknya Benny Muharram yang sudah keluar. Ketika Tornado memutuskan untuk dibubarkan saja, Tornado menjadi membentuk Gaehen saja tahun 1963. Selain penyanyi, Rhoma juga pernah terjun di dunia akting. Ia menjadi peran pembantu dengan penyanyi dan bermain gitar melodi bersama Gaehen dalam 2 film Maju Tak Gentar dan Langkah-Langkah di Persimpangan pada tahun 1965. Tak lama kemudian, ia pindah masuk Orkes Chandralekha sampai akhirnya membentuk band sendiri bernama Soneta yang sejak 13 Oktober 1973 mulai berkibar. Bersama grup Soneta yang dipimpinnya, Rhoma tercatat pernah memperoleh 11 Golden Record dari kaset-kasetnya. Berdasarkan data penjualan kaset dan jumlah penonton film-film yang dibintanginya, penggemar Rhoma tidak kurang dari 15 juta atau 10% penduduk Indonesia. Ini catatan sampai pertengahan 1984. Tak ada jenis kesenian mutakhir yang memiliki lingkup sedemikian luas, tulis majalah Tempo 30 Juni 1984. Sementara itu, Rhoma sendiri bilang, "Saya takut publikasi, ternyata saya sudah terseret jauh." Rhoma Irama terhitung sebagai salah satu penghibur yang paling sukses dalam mengumpulkan massa. Rhoma Irama bukan hanya tampil di dalam negeri, tetapi juga ia pernah tampil di Kuala Lumpur, Singapura, dan Brunei dengan jumlah penonton yang hampir sama. Ketika ia tampil di Indonesia, sering dalam konser Rhoma Irama penonton jatuh pingsan akibat berdesakan. Orang menyebut musik Rhoma adalah musik dangdut, sementara ia sendiri lebih suka bilang musiknya disebut sebagai irama Melayu.
Pada tanggal 13 Oktober 1973, Roma mencanangkan semboyan Voice of Muslim atau Suara Muslim yang bertujuan menjadi agen pembaru musik Melayu yang memadukan unsur musik rock dalam musik Melayu serta melakukan improvisasi atau aransemen, syair, lirik, kostum, dan penampilan di atas panggung. Menurut Ahmad Albar, penyanyi rock Indonesia, Roma pionir pintar mengkawinkan orkes Melayu dengan rock. Tetapi jika kita amati ternyata bukan hanya rock yang dipadu dalam Rhoma Irama, tetapi musik pop, India, orkestra. Juga inilah yang menyebabkan setiap lagu Rhoma Irama memiliki cita rasa yang berbeda. Bagi para penyanyi dangdut, lagu Rhoma mewakili semua suasana dan nuansa agama, cinta, remaja, cinta kepada orang tua, kepada bangsa, kritik sosial, dan lain-lainnya. Mustahil mengadakan panggung dangdut tanpa menampilkan lagu Rhoma Irama karena semua menyukai lagu Rhoma Irama. Begitu tanggapan beberapa penyanyi dangdut dalam suatu acara TV. Sahabat surga, mungkin cukup itu penjelasan dan sejarah singkat Raja Dangdut Rhoma Irama. Apabila ada kesalahan naskah dan tulisan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.